Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Teddy Rasya, channel dimana kita sama-sama belajar memperdalam ilmu elektronik, terutama di perbaikan TV LED ya, sama audio. Oke. Di sini ada, mungkin di antara kalian udah pada hafal ya benda ini. Ini tuh Ticon board ya, Ticon yang biasa nempel ini ke gelas layar ya. Ini IC chop ya, yang buat IC chop di sini. Dan untuk bagian ini adalah Ticonnya. Di sini saya akan berbagi sedikit sharing ya tentang masalah Ticon, dimana Ticon itu mempunyai peranan yang sangat penting ya. Jadi kita harus, sebelum melakukan perbaikan di TV LED, kita harus tahu dulu cara kerja sama tegangan-tegangan yang ada di Ticon ya. Contohnya di Ticon saya ini ya, sebenarnya kalau macam-macam Ticon tuh banyak ya, ada beberapa. Saya punya banyak Ticon di sini ya. Kita banyak sekali Ticon ya, dengan fungsi yang sama ya. Kita singkirkan dulu. Kenapa nggak saya buang ini Ticon bekas ini? Karena seperti ini itu sangat bermanfaat ya ketika kita mempunyai garapan yang biasanya saya suntik tegangan kayak tegangan PGH, PGL, itu kita menggunakan Ticon yang bekas seperti ini. Ada banyak beberapa Ticon ya, tuh ada yang seperti ini, yang seperti ini ada juga, ini juga ada ya. Tuh. Semua peranannya juga sebenarnya sama aja ya, cara kerjanya, cara kerja Ticon tuh. Jadi cara kerjanya sama. Jadi kita di sini cuma berbagi test pointnya aja ya untuk tegangan di Ticon. Terus untuk pengetesannya ya, pengetesan Ticon yang normal apa enggak, kita cukup mudah sebenarnya ya untuk mengetahui bahwa Ticon tersebut keadaan bagus apa enggaknya ya. Sebenarnya cukup gampang ya untuk Ticon. Cara ngeceknya, kita tinggal kasih tegangan di sini ya. Kalian tinggal cari aja fuse ya, ini namanya tuh fuse, bisa dilihat fuse ya, sikring. Nah ini untuk PCC ya, PCC plus. Untuk minnya di mana, kita taruh di sini aja ya, di solder di sini min. Kalau nggak di sini juga nggak apa-apa nih, pokoknya ke masa ya. Untuk mengetahui Ticon tersebut bagus apa enggaknya, kita cukup ngasih tegangan 12 volt ya, 12 volt di sini ya untuk di PCC nya. Tapi ada beberapa jenis Ticon yang menggunakan 5 volt juga ada, tergantung panelnya. Untuk 32 Ticon seperti ini, 32 itu kebanyakan 12 volt ya. Jadi kita tinggal kasih tegangan di sini ya, di PCC nya. Di sini 12 volt, ini plus, ini negatif ya. Nah setelah dikasih tegangan 12 volt, baru kita ukur semua tegangannya ya. Nah bisa diperhatikan di sini ada PGH. Nah di sini ada PGL. PGL itu biasa berkisar 6 volt ya, min 6 volt nyampe min 9 tergantung panel ya. Untuk PGH ini kita cek PGH di sini, PGH ya. Nah di sini PGH
itu berkisar bukan min ya, tapi 27 volt nyampe 32 volt, tergantung panel juga ya. Itu yang pentingnya PGH PGL. Terus ada lagi Picom PDD ya, ini nih untuk ini PDD. Kalau di Samsung biasanya APDD ya ini, tapi untuk di Tikon seperti Tikon Inoluk ini itu bacanya PDD. Kalau di Samsung ya APDD. Itu tegangannya kisaran 16 volt ya, 15 volt sampai 18 volt ya ini PDD. Nah, untuk di sini PGL min. Terus untuk Picom juga tegangannya sekitar 5 volt nyampe 8 volt, tergantung panel juga ya. Untuk Picom itu biasanya kalau Picomnya drop, kerusakan pada layar TV LED itu memutih gambarnya itu ya, jadi nggak jelas mutih, bukan klise tapi putih ya, dominan putih. Biasanya itu disebabkan Picom yang drop, kalau enggak biasanya 0 volt itu Picom ya. Nah, di sini SDASCL ini harus ada ya. SDASCL itu tegangan 3,3 volt, di sini harus ada ya. Terus gamma juga ya. Kalau ini CKSLL, CLK ya, STP, volt, TP itu harus ada ya, cuma tegangannya kecil-kecil. Kita yang pentingnya aja dulu di sini ya. Jadi kalau kerusakan blank itu banyak ya penyebabnya, kayak blank, gambar blank. Saya pernah juga nemuin kerusakan blank, ada yang PCC di sininya drop ya, atau enggak masuk ya, karena ada kapasitor di bagian mainboardnya itu yang short, jadi PCC 12 volt enggak masuk ke sini, alias di sini 0 volt, jadi enggak ke supply, Tikon ini enggak bekerja, makanya gambar blank. Ada juga blank karena kapasitor di bagian PGH PGL nya ya, yang kecil-kecil seperti ini sering banget short ya, kayak kapasitor kecil-kecil ini. Nah, ini sering banget short, kita ukur aja pakai apometer buzzer ya, kalau short ketahuan berbunyi itu. Terus kalau gak ada tegangan PGL, untuk gak ada tegangan PGL itu disebabkan biasanya IC DC to DC nya yang rusak ya. Untuk PGL IC DC to DC nya rusak, jadi sebenarnya bisa diganti IC ininya, cuma saya lebih suka disuntik tegangannya ya, jadi digendong ya 2 Tikon untuk tegangan yang hilang, itu juga bisa, bahkan lebih praktis. Jadi intinya kita tahu dulu semua tegangan di Tikon, PGH, PGL, Picom, APDD, dan masih banyak lain ya, banyak yang lainnya juga. Itu ini saya cuma menjelaskan cuma beberapa aja, nggak semua, karena semua tegangan di sini tuh rapat banget. Ada ya, kalian kalau bingung bisa di Google, ada ya kayak tegangan gamma 1, gamma 1 nih, gamma 1, gamma 2, gamma 2, banyak banget ya tegangan. Kita harus diukur, harus ada ya, karena kalau di Tikon salah satu tegangan gak ada itu biasanya ke layar blank. Kalau nggak blank biasa bergaris juga bisa, bergaris membingkai juga bisa ya. Jadi intinya kita harus apa namanya tuh, cerdik ya istilahnya, harus teliti ya sebelum memvonis bahwa layar atau panel itu rusak. Kita harus ketahui dulu ya cara kerja si Tikon ini ya, jangan langsung vonis layar. Terus untuk IC chop ini ya, kadang sering juga blank ya akibat IC chop ini yang udah gak nempel, kalau nggak kebakar nih jalur-jalur kecil ini, itu bisa juga ya, saya sering nemuin ya
Kalau istilahnya ice chop lepas juga pernah nemuin ya, ininya lepas. Jadi intinya kita di sini sama-sama belajar ya. Di sini saya juga masih belajar, dalam tahap belajar. Jadi kita berbagi ilmu di sini ya untuk TV LED. Ini sekilas tentang Tikon ya. Sebenarnya kalau dijelasin ini satu buat Tikon ini panjang ya. Panjang sebenarnya, cuma saya ambil yang ringkasnya aja, kayak tegangan-tegangan yang sering bermasalah ya, biasanya PGH, PGL, Picom, PDD dan lain-lain ya, seperti itu. Mungkin itu saja ya penjelasan tentang Tikon. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Bukan tutorial sih sebenarnya, ini penjelasan ya, penjelasan intinya aja. Oke.